Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirza, NIM 2019 151059, kelas 5B dari Prodi Pendidikan Jasmani. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari saya. Yang pertama, jelaskan potensi dirinya dari pendidikan. Potensi dirinya dari pendidikan adalah suatu kekuatan atau kelebihan pembelian yang dimiliki oleh seseorang, baik di bawah sejak lahir atau secara genetik, maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran pendidikan. Potensi diri dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari suatu yang masih terpendam di dalamnya, yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata di dalam diri sesuatu tersebut. Yang kedua, apa tujuan hidup dari seseorang manusia yang belajar? Tujuan hidup seseorang manusia yang belajar, yang pertama, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan. Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir, karena antara kemampuan berpikir dan pemilihan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Kemampuan berpikir tidak dapat dikembangkan tanpa adanya pengetahuan, dan sebaliknya, kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. Selanjutnya, penanaman konsep dan keterampilan. Penanaman konsep memerlukan keterampilan, baik keterampilan jasmani maupun keterampilan rohani. Keterampilan jasmani adalah keterampilan dapat diamati, sehingga akan menitik beratkan pada keterampilan, penampilan atau gerak dari seseorang yang sedang belajar. Termasuk dalam hal ini adalah masalah teknik atau pengulangan, sedangkan keterampilan rohani lebih rumit karena lebih abstrak, menyangkut persoalan penghayatan. Selanjutnya, pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan lepas dari soal penanaman nilai-nilai. Dengan dilandasi nilai, anak didik akan dapat menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk mempraktikkan segala sesuatu yang sudah dipelajarinya. Selanjutnya, nomor 3, apa maksud sejahtera dari badan, sejahtera dari jiwa, dan sejahtera dari sosial yang produktif? Sejahtera dari badan yaitu suatu keadaan atau kondisi badan serta bagian-bagiannya terbebas dari penyakit. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial sangat memungkinkan seseorang dapat hidup secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya, sejahtera dari jiwa. Sejahtera dari jiwa yaitu suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang yang perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Selanjutnya, sejahtera dari sosial. Sejahtera dari sosial yaitu sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial yang dimana kondisi manusia dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan damai, sehingga dapat mencapai kondisi itu, orang tersebut melakukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Nomor 4, berikan contoh bagaimana cara merubah perilaku kesehatan fisik seseorang melalui pendidikan. Cara merubah perilaku kesehatan fisik seseorang melalui pendidikan dengan cara mengadakan kegiatan intrakurikuler dalam mata pelajaran PJOK. Aktivitas fisik dalam mata pelajaran PJOK harus dimaksimalkan dan didukung juga dengan kegiatan ekstrakurikuler fisik seperti futsal, basket, voli, pencak silat, dan sebagainya. Dan juga dapat
diimbau untuk melakukan peregangan pada pergantian jam pelajaran minimal 1 kali per hari. Karena peregangan bisa merefresh peserta didik setelah jenuh belajar. Selanjutnya, berikan contoh bagaimana merubah perilaku kesehatan mental seseorang melalui pendidikan. Yang pertama, memberikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang diberikan di sekolah mencegah siswa berperilaku buruk dan mengajarkan siswa menjadi manusia yang bijak. Hal tersebut dikarenakan pendidikan karakter memiliki nilai-nilai yang baik seperti nilai kejujuran, bertanggung jawab, kedisiplinan, dan lainnya. Selanjutnya, memberikan konseling melalui guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling sebagai wujud aktif atau kepedulian sekolah terhadap muridnya. Bimbingan konseling sendiri merupakan bimbingan berupa pengarahan kepada siswa khususnya bagi yang memiliki masalah. Misalnya, terdapat siswa bermasalah karena bolos sekolah terus-menerus atau tawuran, maka guru bimbingan konseling akan bertanya, menegur, serta menasihati siswa tersebut. Selanjutnya, mengadakan kegiatan rohani dalam kelas. Pasalnya, agama memiliki hubungan dengan kesehatan mental. Siswa yang memiliki nilai religius tinggi maka akan berpengaruh terhadap kesehatan mental yang lebih baik. Contoh kegiatan rohani dalam kelas yaitu dengan membaca doa sebelum belajar dan mengerjakan latihan soal SD dan berdoa sesudah belajar sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, menjadi teladan yang baik. Dalam melakukan kegiatan belajar di kelas, guru dinilai sebagai teladan yang baik bagi siswa. Oleh sebab itu, guru harus mampu menjadi teladan dalam segala hal agar dapat ditiru oleh murid. Karena pembelajaran di sekolah bukan hanya untuk mencetak murid yang cerdas, berprestasi, dan handal, tetapi manusia berakhlak, mulia, bertanggung jawab, dan bijak dalam menghadapi kehidupan. Selanjutnya, menekankan kedisiplinan dan tanggung jawab untuk melatih mental murid agar lebih kuat, yaitu dengan menekankan kedisiplinan serta rasa tanggung jawab. Sebagai guru, bisa memberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan kesepakatan apabila siswa melakukan kesalahan atau melanggar aturan, serta memberikan apresiasi kepada murid yang baik dan menjalankan tata tertib. Selanjutnya, menjadi pendengar yang baik. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas tentu melibatkan proses interaksi, baik interaksi antara siswa dengan temannya, siswa dengan media, dan siswa dengan guru. Sebagai guru harus menjadi pendengar yang baik. Ajaklah murid atau berdiskusi untuk berdiskusi dan jawablah apa yang belum murid pahami. Selanjutnya, memberikan nasihat yang baik. Jika murid melakukan kesalahan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas, Anda bisa memberikan nasihat yang baik untuk murid tersebut untuk menghindari dan hindari memarahi, membentak, atau memukul murid, karena hal tersebut tidak akan berpengaruh dan membuatnya justru akan berpikiran yang membuat mentalnya jatuh. Selanjutnya, berikan contoh bagaimana cara merubah perilaku kesehatan sosial seseorang melalui pendidikan. Yang pertama, jujur. Jujur adalah perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang kedua, disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan,
negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, toleransi. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai keberagamaan, latar belakang, pandangan, dan keyakinan. Yang kelima, gotong royong. Gotong royong adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan, dengan saling berbagi tugas dan tolong-menolong secara ikhlas. Yang keenam, santun dan sopan. Santun dan sopan adalah sikap yang baik dalam pergaulan baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif. Yang dianggap baik, santun pada tempat dan waktu tertentu bisa berbeda pada tempat dan waktu yang lain. Yang tujuh, percaya diri. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang yang memberikan keyakinan kuat untuk berbuat dan bertindak. Baik, itulah jawaban dari saya. Selanjutnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.